Sekali lagi ya 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali lagi sekarang kita lihat ayat yang ke 4. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Lalu karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita belajar tentang, tadi saya katakan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Ya, nah keadaan yang pertama yang harus kita lihat, bagaimana sih keadaan manusia di akhir zaman itu? Yang pertama dikatakan dalam ayat 1, ya, dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini yang pertama ya. Jadi akhir zaman itu ditandai dengan dikatakan masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Masa yang sukar itu adalah masa yang sulit. Masa yang tidak sama seperti masa yang sebelumnya. Ya, sebelumnya mungkin kita enak, sebelumnya kita bisa berbuat banyak hal di sana, tetapi akan muncul katanya masa yang sulit. Dan saya sangat percaya sekarang kita juga menghadapi masa yang sulit itu. Masa yang sukar itu. Dengan adanya pandemi sekarang, COVID-19, yang semakin melebar kemana-mana dan semakin menakutkan ya, semakin menyeramkan ya. Kita bergerak sedikit ya, tiba-tiba nanti orang sudah bilang awas loh, semakin banyak loh ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, memang banyak COVID-nya makin banyak. Nah, tetapi saudara, yang harus kita ingat itu sudahlah bagian dari apa? Bagian dari Alkitab. Bagian apa yang sudah dicatat oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ini, bahwa dikatakan di masa-masa akhir, ya, di masa-masa akhir dikatakan akan muncul masa yang sukar. Ya, jadi nggak makin enak ya. Jadi makanya kalau ada orang selalu mengajarkan ya dalam firman bahwa kalau kita taat, kita mengasihi Tuhan, maka akan mulus semuanya gitu ya. Memang benar, satu sisi benar gitu loh. Tapi kita harus memahami bahwa kita diperhadapkan dengan masa-masa sukar. Ya, kita diperhadapkan dengan masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa di mana kita tidak berdaya. Ya, masa-masa di mana kita hanya di rumah saja. Nah, ini bisa kita lihat saudara. Kita tadinya sudah mulai aktif, mulai datang beribadah ya, sudah mulai diatur datang beribadah ke gereja dengan rapi gitu, sekalipun masih dengan prokes yang sangat ketat. Nah, sekarang malah ditutup lagi. Malah ditutup lagi ya. Kenapa? Karena memang itu yang saya katakan kepada saudara, masa-masa yang sukar. Jadi akhir zaman itu ditandai dengan masa-masa yang sukar. Jadi kita nggak bisa bermain-main. Ya, jadi kalau kita sadar kita sedang ada di penghujung zaman ini, kita ada di akhir zaman ya. Jadi kita seharusnya tidak bisa bermain-main lagi. Kita harus harus benar-benar serius dalam hidup kita. Jadi ini yang pertama. Jadi keadaan manusia di akhir zaman menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9 ini, keadaan manusia di akhir zaman yang pertama adalah dikatakan ya bahwa akan datang masa yang sukar. Jadi semuanya sukar. Saya selalu bilang gini, selalu dengar gini ya. Nantilah selesai corona ini ya, setelah selesai corona nanti kita kumpul-kumpul lagi, setelah selesai COVID kita mungkin bisa bersama lagi dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu banyak kita dengarkan. Ya, dan semua orang berharap akan berakhir, akan berhenti katanya gitu. Tapi saya melihat justru terbalik saudara. Ya, saya justru terbalik melihatnya. Saya melihat
justru masa sekarang ini menjadi masa transisi yang Tuhan berikan untuk kita ini benar-benar mempersiapkan diri di akhir zaman. Ya, sekali lagi ya, justru masa yang sekarang ini, yang saya lihat ini adalah masa di mana kita benar-benar harus mempersiapkan diri dengan tekun. Kita nggak boleh bermain-main lagi. Karena nggak bisa balik kita ke sana. Jadi COVID itu 2020 ya, Maret 2020 mulai muncul. 2019 dia mulai gentayangan, makanya dibilang COVID-19. Ya, COVID-19 dibilang, jadi dia udah mulai gentayangan, udah mulai membuat pengaruhnya. Ya, makin nyata dari tahun 2020. Jadi kita nggak bisa misalnya balik ke tahun 2019 sebelumnya. Semoga waktunya akan seperti itu lagi gitu. Beda, akan beda. Akan ada masa-masa yang sulit yang akan terus bisa kita jalani dalam hidup ini. Jadi perjalanan hidup kita ini bukan perjalanan hidup yang bagaimana? Bukan perjalanan yang hidup yang enak. Makanya orang Kristen itu harus banyak apa? Harus banyak fight dengan iman percayanya. Ya, jadi iman itu harus dipakai di atas segalanya. Ya, makanya dikatakan bahwa orang percaya itu harus hidup dengan apa? Hidup dengan percayanya. Jadi jangan selalu hidup dengan apa? Dengan apa yang kita lihat. Jadi belajarlah untuk hidup dengan apa yang tidak dilihat. Ya, Bapak Ibu ya, dan ibu-ibu sekalian ya, belajarlah untuk hidup dengan apa yang tidak dilihat. Jangan hidup dengan fakta, dengan realita, sekedar realita yang kita lihat. Tapi kita harus belajar melihat, membangun percaya kita di mana? Di masa-masa yang sulit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dikatakan, ya di akhir zaman itu manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Dan seterusnya nanti kalau saudara melihat di sana, ya yang kedua bukan hanya masa yang sulit yang muncul di akhir zaman, tapi yang kedua itu adalah ya manusia itu akan lebih mementingkan diri sendiri. Ya, artinya begini, manusia itu tidak terlalu mementingkan orang lain sebenarnya. Ya, tidak terlalu mementingkan orang lain. Manusia itu hanya mementingkan apa yang enak buat dia. Makanya kata kuncinya di dalam ayat 2 dan seterusnya itu sebenarnya yang dicatat adalah manusia itu lebih berjalan dengan maunya. Ya, dengan maunya, lebih suka dengan hawa nafsunya, lebih suka dengan keinginan demi keinginannya. Wah, ini ibu-ibu ini yang paling berbahaya ini ya. Lebih suka dengan keinginannya. Sehingga yang terjadi adalah manusia di akhir zaman itu bukan makin dekat dengan Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan. Bukan makin dekat dengan tubuh Kristus, tapi makin jauh dengan tubuh Kristus. Karena apa saudara? Karena orang sudah mulai apa? Egosentrisnya sangat muncul. Ya, egonya itu gede itu. Ya, lebih gede dari segalanya. Jadi karena egonya lebih gede, itulah yang membuat apa? Manusia itu akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa bergaul satu dengan yang lain kan? Nggak enak berteman sama kamu. Ya ternyata kamu itu mementingkan dirimu sendiri. Aku udah berjuang buat kamu. Ternyata kamu tidak memperhatikan saya. Ini kalimat-kalimat yang muncul di akhir zaman kan? Ya, lalu nanti suatu ketika dia bilang, nggak enak bergaul sama kamu. Ya, masa setiap kita jalan aku melulu yang bayarin, kamu nggak pernah bayarin, contohnya gitu. Ya, itu keadaan-keadaan manusia di akhir zaman. Nggak enak berteman dengan kamu. Waktu sulit aku begitu memperhatikan kamu, kalau aku sulit kamu tidak memperhatikan. Nggak usah kaget, ibu-ibu. Ya, kita itu saya katakan kepada kita semuanya, kita harus belajar untuk melihat keadaan manusia di akhir zaman. Manusia itu jauh lebih egois dengan banyak kepentingannya dalam hidupnya. Ya, makanya kalau saudara di sana manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini masalah yang pertama ini. Inilah bukti manusia itu mencintai dirinya. Dia menjadi apa? Menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah, ini lagi, membual dan menyombongkan diri. Maksudnya apa? Maksudnya yang paling hebat di antara semuanya itu hanya dia. Nggak ada yang lain yang hebat gitu. Ya, lebih mudah bagi dia mengecilkan orang lain daripada apa? Daripada menghormati dan mengakui keberadaan orang lain. Ya. Lalu apalagi dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Wah, ini fitnah lagi muncul ini. Jadi nggak usah heran saudara. Nanti yang baik saudara buat, saudara akan difitnah. Yang akan muncul, yang dimunculkan adalah yang jahat. Mereka akan menjadi pemfitnah.
Lalu apa lagi? Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini saudara ya. Ya, dan tidak tahu berterima kasih. Ya, orang zaman sekarang ini kalau kita lihat anak-anak, yang penting keperluannya dicukupkan. Seolah-olah orang tua itu, ini loh keperluan gua, bayar gitu loh. Ya kan? Bayar. Ini loh keperluan gua, perhatikan. Kalau kamu nggak memperhatikan, kamu bukan orang tuaku, katanya gitu. Nah, itu dia. Karena itu tadi yang dibilang, tidak tahu berterima kasih. Lalu apa lagi? Tidak mempedulikan agama. Makanya kalau saudara lihat di akhir zaman sekarang, ya orang kawin cerai itu kan gampang, saudara. Orang kalau mau menikah nggak pernah memperhatikan dia seiman atau enggak sama saya. Ya, hanya orang memperhatikan apa? Memperhatikan yang namanya kecocokan. Yang penting udah cocok, agamanya berbeda, nanti kita udahlah. Nanti satu sisi kita nikahnya Kristen, nanti kita nanti nikah lagi dengan agama yang apa namanya? Dengan formasi ritual agama yang lain gitu. Ya, jadi agama itu dibuat seperti apa? Seperti gampangan, saudara. Ya, seperti gampangan. Kadang-kadang pernikahan itu juga sudah mulai tidak apa? Tidak dihormati. Menikah itu sudah tidak dihormati. Menikah itu dibuat seperti apa? Seperti main-main. Nah, ini fakta-fakta akhir zaman nih, saudara. Ya, fakta-fakta akhir zaman. Kenapa? Karena dikatakan manusia itu tidak mempedulikan agama. Ya, yang dipedulikan apa? Kesenangan. Yang pokoknya udah cocok, pokoknya udah senang, pokoknya udah enak. Ayo kita lakoni. Nah, ini saudara. Lalu apa lagi? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lihat sana. Ya, jadi dagingnya kencang ya. Kencang loh, saudara lihat sana. Jadi tidak tahu, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Ya, berarti apa? Manusia akhir zaman itu tidak berjalan dengan standar kebenaran. Jadi manusia itu berjalan dengan standarnya sendiri. Kenapa tidak bisa berterima kasih? Karena dia punya standarnya sendiri. Ya, dia tidak berjalan dengan standarnya Tuhan. Kalau kita berjalan dengan standarnya Tuhan, kita akan bisa menghargai. Kita akan bisa menghormati. Kita akan bisa apa? Kita akan bisa saling memberkati. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini, coba lihat ayat 5 itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi bukan hanya manusia akhir zaman itu, saudara, ya bukan hanya mencintai dirinya, hidup dengan egoisnya, ya. Tapi yang paling payah dikatakan dalam bagian ini adalah mereka kelihatan berpura-pura beragama. Ya, pura-pura ibadah. Padahal sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Makanya dikatakan orang yang seperti inilah yang dikatakan jauhilah mereka. Ya, jadi perlu orang yang bagaimana? Orang yang benar-benar dalam Tuhan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, lalu dalam ayat yang ke-6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai berbagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun mereka tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini dia. Jadi kita mau mengajar mereka, kita mau mengarahkan mereka, tapi mereka nggak ngerti kebenaran. Nah, makanya dikatakan di dalam ayat-ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, katanya. Jadi kita udah capek mengajar tapi tidak bisa tidak bisa mengenal kebenaran. Jadi akhir zaman itu tadi yang pertama apa? Kita akan mengalami kesukaran di sana, akan ada waktu-waktu yang sukar. Yang kedua, ciri khas akhir zaman adalah manusia itu akan hidup menuruti semua keinginannya. Nah, keinginannya itu bagian dari apa? Dari egosentrisnya. Keinginan yang berhubungan dengan apa? Ini aku. Nah, bukan hanya itu saja. Ya, yang ketiga dikatakan dalam bagian itu tadi, pada akhir zaman itu orang tidak lagi mempedulikan agama. Ya, tidak lagi mempedulikan agama. Dia lebih condong mengikuti semua keinginan, semua kehendak, semua kenikmatan demi kenikmatan yang ada. Nah, makanya untuk orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, jauhilah mereka itu. Ya, jauhilah mereka itu.
Jadi mereka bisa menyeludup, ya bisa menyeludup. Dia menyeludup dalam hidup kita, menyeludup dalam keyakinan kita, menyeludup dalam pekerjaan kita. Ya, dia bisa sangat mempengaruhi kita, ibu-ibu sekalian. Ya, sangat mempengaruhi kita. Nah, makanya dikatakan jauhilah mereka. Kita harus belajar. Ya, harus belajar lebih melihat kepada siapa? Melihat kepada Tuhan di atas segalanya. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada ibu-ibu sekalian, kita ada di akhir zaman. Bagaimana buktinya kita ada di akhir zaman? Yang pertama, kita sedang ada di masa-masa yang sukar. Yang kedua, kita banyak melihat sekarang ini manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Egoisme. Lalu yang ketiga, manusia itu lebih karena mencintai diri tadi, mereka itu tidak lagi menyukai yang namanya apa? Agama. Ya, makanya mana yang bebas kan? Mana yang bebas. Kekristenan juga kan banyak diganti seperti itu. Yang penting bisa dekat, bisa harmonis dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang saya takut, saudara. Kelihatan seperti kita menjangkau orang lain, tapi kadang-kadang kita malah terjerat di sana. Ya, kita terjerat di sana. Jadi tidak ada kata lain. Ya, aplikasi dari renungan kita atau pelajaran kita pada sore hari ini, aplikasinya sederhana. Ya, aplikasinya sederhana. Kalau sekarang ini masa yang sukar, ya, ini berarti dari pihaknya kita, ini waktunya bertelut di hadapan Tuhan. Ini waktunya banyak berdoa. Ini waktunya banyak beriman. Ini waktunya banyak lebih percaya. Ya, memang semua fakta akan ditunjukkan dalam masa yang sukar ini. Ya, terpapar di sini, terpapar di sini, terpapar di sini. Ya, akan muncul gelombang yang kedua katanya. Ini sekarang gelombang yang kedua ya, yang lebih tajam lagi. Akan muncul lagi katanya anak-anak yang diserang dengan dengan COVID Delta itu. Ya, akan muncul lagi katanya kalau kita berpapasan dengan orang, otomatis kita bisa kena. Wah, semua menyeramkan. Semua menyeramkan, saudara. Ya, semua menyeramkan. Tetapi memang itu sudahlah diprediksi bahwa di akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Jadi yang harus diperkuat apa? Perkuat iman, perkuat percayamu, perkuat keyakinanmu bahwa apa? Bahwa Yesus sanggup. Yesus yang mengendalikan zaman. Yesus yang punya alam. Yesus yang sanggup menghentikan semuanya. Dan mintalah kepada Tuhan Yesus supaya dia menghalau semuanya. Amin. Supaya dia menghalau semuanya. Supaya dia menghentikan masa-masa sulit ini. Ya, dan kita sedikit bisa bernapas dan melayani dia lebih baik lagi. Ya, kalau di akhir zaman manusia mulai mencintai dirinya, ya kita harus mengubah persepsi kita. Kita harus mengubah mindset kita. Kita harus berkata bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita itu hidup adalah untuk Kristus. Makanya dikatakan hidupku adalah Hidupku adalah Kristus katanya. Ya, hidupku yang kuhidupi. Dalam Galatia dikatakan hidupku yang kuhidupi adalah Kristus. Jadi tidak ada yang lain. Kristus. Kalau Kristus hidupnya kita belajar seperti Kristus. Kristus tidak pernah egois. Kristus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Tapi dikatakan di dalam Filipi pasal 2 itu, dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba. Dan kita harus belajar seperti Kristus yang mau mengosongkan diri kita kepada sesama kita. Ya, kalau di akhir zaman orang tidak mempedulikan agama, aplikasinya buat kita bagaimana? Kita harus lebih mencintai keyakinan kita. Kita harus lebih mencintai kekristenan di atas segalanya. Wah, ini tugas kita yang paling utama itu. Cintalah. Cintalah terhadap kekristenan. Ya, cintalah, kasihilah Tuhan. Ya, dengan apa yang diajarkan oleh firman, oleh Alkitab. Kasihilah Tuhan dan berikanlah yang terbaik untuk dia, untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Ya, saya rasa ini pesan yang penting buat kita semuanya. Mari kita belajar. Ya, bahwa akhir zaman selalu ada di depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi biarlah kita mempersiapkan diri lebih lagi dan meyakinkan diri kita lebih lagi bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, maka hal yang luar biasa akan kita kerjakan bersama dengan Dia. Terima kasih. Kita mendoakan untuk firman ini lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, biar Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu memberkati kami, dan Roh-Mu menguatkan kami semuanya. Tolong kami supaya
kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan. Kami tahu ada masa yang sukar. Kami tahu manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Kami tahu juga bahwa manusia tidak suka dengan agama. Tapi kami adalah anak-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami mau bergerak, bekerja terus, menarik mereka, membawa mereka kepada Kristus, supaya hidup kami lebih mengasihi Tuhan lagi. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Kami sangat percaya akan mujizat dan kuasa yang daripada-Mu. Bekerjalah dalam hidup kami. Tolonglah kami, sembuhkanlah kami. Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah kami, Tuhan. Kalau ada yang susah, jamahlah kami. Kalau ada keluarga kami yang mungkin terpapar, jamahlah kami. Kalau ada teman-teman kami yang tidak hadir hari ini, biarlah Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan menolong mereka. Sehingga pada waktu-waktu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Terpujilah Kristus yang mengasihi kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, Amin. amin. Amin, Pak. Amin.